Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 9 Maret 2023. Sebelum kita memulai kehidupan kita hari ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan, menjalaninya, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan 9. Ayat yang ke-8 saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Amin. Tema kita memandang kehidupan. Saudara-saudara, selama 350 tahun bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Suatu waktu yang cukup lama dan akhirnya melalui Musa Tuhan membawa mereka keluar dari tempat perbudakan itu dan meninggalkan masa lalu yang sangat pahit. Selanjutnya Tuhan mengarahkan mereka ke tanah perjanjian dan sejak awal dijanjikan Tuhan kepada mereka untuk menuju masa depan yang cerah dan pasti. Tapi sangat disayangkan bahwa dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tidak jarang bangsa Israel mengalami kelelahan dan merindukan masa lalu. Akibatnya mereka memandang kembali ke belakang seolah-olah masa lalu yang dialami lebih baik daripada memandang ke depan. Putus asa seolah lebih baik daripada terus berjuang. Menderita lebih baik, yang penting bisa makan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kisah ular tembaga menjadi pelajaran bagi semua orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Tuhan menghukum orang Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan, namun hendak kembali kepada kehidupan sebagai budak. Ular tembaga menjadi tanda bahwa siapa saja yang memandang kepadanya akan tetap hidup sekalipun dipatuk oleh ular berbisa. Nah, saudara-saudara, peristiwa penyaliban Yesus Kristus menjadi penggenapan dari kisah ular tembaga. Siapa yang memandang kepadanya akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Pertanyaan pentingnya bagi kita, apakah saya dengan penuh kesungguhan senantiasa memandang salib itu? Dalam Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Hidup dalam kegelapan telah dituntunnya kepada terang yang penuh harapan. Karena itu teruslah memandang kepada Yesus sebagai sumber kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu sejenak kami bersekutu mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus memandang dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan kehidupan kami hari ini, tanggung jawab dan rencana hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk terus berjalan di tengah-tengah kehidupan ini, menyatakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami pun menikmati kehidupan ini karena kasih dan kekuatan Tuhan semata-mata yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, dengarkanlah doa kami dan ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan Tuhan yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.